Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, jumpa lagi nih bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, Michan akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Perseteruan Gengs. Dan cerita ini ditulis oleh Jaka. Dan jika kalian ingin mengunjungi tweet beliau secara langsung, bisa banget kunjungi di @jaka_talker. Oke, dan nanti seperti biasa, link akan Michan sediakan di kolom deskripsi ya gengs. Oke, daripada lama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perseteruan. Prolog. Perjumpaan G dengan keluarga Jensen saat meninggalnya Mbah telah membuka tabir setiap melewati jalanan di kotanya. Para penghuni bangunan tua menampakkan diri kepadanya, entah itu suara, sosok, maupun bau yang muncul tidak seharusnya. Namun di balik itu semua terdapat sebuah pertikaian di masa lalu. Ini bukan tentang mereka yang memiliki raga, ini tentang mereka yang halus. Malam itu, gerimis mengguyur jalanan kota itu manakala G, Rika, dan Ahmad menikmati perjalanan pulang dari sebuah kafe hanya untuk berkumpul bersama teman-teman yang lain. Ahmad ikut dengan G dan Rika karena memang arahan Batuk sejalan dengan mereka. Jam menunjukkan pukul 9 malam ketika mereka melewati sebuah bangunan tua yang terkenal angker di kota tersebut. Ahmad yang duduk di belakang tiba-tiba nyeletuk. Nah, di sini nih yang mau dijadiin wisata mistis sama si Adi. Tanpa fakta sebenarnya, G dan Rika sudah paham itu, terutama selepas kejadian yang terkait dengan rumah Mbah. Tempat tersebut memang salah satu legenda urban yang terkenal di kota itu. Mereka tidak menanggapi Ahmad karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan. Namun, Ahmad melanjutkan celotehnya. Katanya dulu ada anak kecil ya, yang sengaja dimasak sama ibunya. Jadi kalau malam suka ada bau-bau gitu. Anjir, umpat G lirih. Kalau ikut berabe nih, kesal G dalam hati. G dan Rika mengalihkan perbicaraan, berharap apa yang mereka takutkan tidak terjadi. Tapi beberapa saat kemudian G mulai merasakan kehadirannya apa yang diketakutkannya. Ia melirik ke belakang lewat kaca tengah hanya untuk melihat seorang anak bermuka hancur duduk di sebelah Ahmad, memperhatikannya dengan seksama. Jangan ganggu dia, bisik batin G langsung kepada anak itu. Seketika anak itu terdiam meski tetap dalam mobil. Ia melihat Rika yang tertunduk. Ia menyadari juga adanya penumpang yang diundang di mobil mereka. G memberi kode untuk tidak memberitahu Ahmad. Mereka melanjutkan obrolan mereka yang semakin hambar. Kenapa sih kalian kok diam-diam aja? Ahmad mulai heran dengan gelagat G dan Rika. Gak apa-apa Mat, oles aja. G mulai mencairkan suasana kaku. Namun, apa yang terjadi jauh dari apa yang terucap. Bocah itu mulai duduk di antara G dan Rika, memandang mereka seperti penasaran. Semakin tidak ada, semakin ia mengganggu dengan wajah yang menyeramkan dan bau menyengat. Bangke. Mencoba tidak menghiraukan bocah itu dan memilih mengobrol dengan Ahmad untuk menciptakan suasana. Seolah marah tidak diperdulikan, bocah itu mengganggu Rika yang mulai gemetaran, takut mulai merasuk. Kali ini mulai lebih frontal. Dia membuka lebar mulutnya yang terbentang dari telinga ke telinga, membelalakan mata hingga hampir tercopot, dan mulai meraba-raba tangan dan kaki Rika dengan tangannya yang penuh luka bakar. Rika memejamkan mata. Namun kemudian bocah itu mulai bersuara. Kakak kenapa sih? Kok merem gitu? Rika tidak mengacuhkannya. Ia memulai membaca doa-doa. Tidak takut, bocah itu kini mulai meraba kepala Rika sambil tertawa cekikikan. Semakin lama kelakuan bocah itu semakin menjadi. Bau daging hangus terbakar dan bau busuk anak itu semakin mengganggu. Tubuhnya mulai terasa kaku. Seketika tubuhnya memberontak. Atulah! Setengah berteriak Rika mengucapkannya. Kenapa kak? Ahmad terkejut. Sementara G mulai jengkel dengan bocah itu. Gak apa-apa Mat, cuma kaget tadi ada yang muntah-muntah. Oh alah, timbal Ahmad. Teriakan itu membuat bocah itu tersentak. Ia kembali ke kursi kosong sebelah Ahmad. Namun ia masih tertawa senang melihat reaksi mereka. G tidak berkomentar sepatah kata pun dan itu membuat Ahmad heran. Ia telah mengenal G jauh sebelum G mengenal Rika. G memang pendiam, dan gerak-gerik Rika pun akan tampak ganjil bagi banyak orang, namun tidak biasanya sependiam ini. Seolah paham dengan situasi yang aneh mengganjal ini, G mulai ikut menimpali perkataan Rika,
Singkatnya, mabuknya nggak elit ih. Meskipun ia menyatakan demikian, namun sekilas ia menoleh ke arah kursi kosong dengan tatapan tajam. Bocah itu diam tak bergeming, duduk di sebelah Ahmad. Ia memperhatikan 3 orang tersebut bercerita tentang hal-hal yang tidak berhubungan dengan dirinya. Sesekali G pandangi bocah itu dari kaca tengah. Biarlah, memberikan layanan seperti tadi, batin G. Ia sadar bahwa ia sebenarnya tidak mungkin mengusir bocah itu sekarang. Sudah tentu Ahmad akan tahu. Beruntungnya Ahmad yang tidak menyadari bocah di sampingnya. Kadang-kadang G ingin menutup kemampuan untuk merasakan mereka seperti orang lain. Namun seorang yang ia tuakan meyakinkannya bahwa ada hikmah di balik setiap peristiwa. Ada tanggung jawab di balik setiap amanah. Bismillah, lanjutkan perjalanan. Rute mereka malam itu membelah kota dari tengah ke selatan, melewati berbagai bangunan tua. Tidak masalah banyaknya mereka yang menampakkan diri di halaman-halaman gedung dan rumah, di pohon-pohon samping jalan, dan bahkan yang melayang di udara. G hanya berharap perjalanan ini cepat berakhir dan tidak ada penumpang gelap malam lainnya. Awas kamu kalau berani ajakin mereka. Ia memberi peringatan kepada bocah yang terdiam di belakang. Beberapa kali G dan Rika coba mengusir bocah itu secara halus, namun ia tetap tidak bergeming. Syukurlah sisa perjalanan sampai depan gang ke rumah Ahmad dilalui dengan tenang. Sebelum berpamitan, Ahmad bertanya satu hal yang mengagetkan. Tadi ada yang ikut ya? Pertanyaan Ahmad mengagetkan G dan Rika. Ternyata ia sadar dengan gelagat mereka. Kalau kalian mendadak diam pasti ada apa-apa. Seperti si angkasa. Tenang, aman kok. Tidak ngikutin kamu, balas G. Aman kalau gitu mah. Hati-hati aja ya, ujar Ahmad lega sekaligus khawatir. Perlahan mobil berputar dan menuju jalan bebas hambatan. Rute tersebut menuju daerah tempat rumah G dan Rika berada. Tidak ada sepatah kata pun terucap dari bibir mereka. Bocah itu perlahan mulai bergerak. Aku sepi di belakang sendirian. Gabung sama kalian ya, celoteh bocah itu. Wajahnya tetap hancur. Badannya tampak terbakar dengan bau yang menyengat. Ia bergantian memperhatikan G dan Rika. Kemudian ia memegang tangan Rika untuk duduk bersama di kursi penumpang. Rika sudah tidak tahan dan mulai berteriak. Ah! G sontak terperajat dan mulai memegang tangan Rika seraya membaca doa. Bocah itu kepanasan, namun berpindah ke sebelah kiri Rika yang tidak teraih oleh G. Ih, kakak jahat. Bocah itu melakukan hal yang sama terhadap Rika. G kemudian meminta permintaan Rika untuk menjulurkan tangan kiri dan kanannya agar G dapat memegangnya secara bersamaan. Bocah itu pindah ke kepala Rika. Tit! Klakson mobil dari kiri itu mengagetkan G yang sedang berkonsentrasi menghalau bocah itu. Mobilnya yang berjalan oleng hampir saja disambar oleh mobil lain dari kiri. Astagfirullah, G terperajat. Sementara itu perhatian G yang teralih membuat makhluk itu mulai merasuki Rika. Rika kini menjadi pucat pasi. G tahu bocah itu tidak akan bisa merasuki Rika. Namun hal yang lebih gila akan datang sebagai indikator. G mengalah, ia tidak bisa mengusir bocah itu. Nyawa mereka taruhannya. Baiklah, berhenti dan duduk di tengah. Perintah G kepada bocah itu. Apa maumu? Tanya G. Ingin ikut jalan-jalan, balas bocah itu dengan santainya. Sebentar aja ya, dan bentuknya jangan seperti itu. Perlahan bentuk bocah itu menjadi lebih baik dan tertawa riang. Maafin teman kami ya kalau udah ganggu kamu. Rika yang kali ini lebih tenang berbicara dengan bocah itu. Terus kamu harus pulang dong, timpal G. Anterin tapi, balas bocah itu. Kamu ini udah diizinin ikut masih minta lebih. G tidak bisa menahan amarahnya. Sebagai balasan, bocah itu mencakram lengan G sampai membuatnya terasa berat sekali. G melawan dengan pranada doa. Bocah itu sekali lagi berpindah ke Rika. G menghela nafas panjang. Ia sadar ia tidak mungkin mengusir bocah itu. Tanpa terlebih dahulu meneruskan perjalanan dengan kondisi seperti itu hanya akan mengundang bala. Lain kali mungkin bukan klakson, namun langsung hantaman terhadap mobil mereka. Saat itu entah dari mana G berpikir satu tempat untuk mereka berhenti didirikan. Ia tidak yakin, namun ia penasaran terhadap pikiran yang tiba-tiba datang itu. Batas kota. Di batasan kota, mobil G menepi di rerumputan sebelah kiri jalan tol.
membuka kaca jendela mobil sembari merokok. Yang, pintu sama kaca kamu dibuka juga ya, perintah G kepada Rika. Emang dia mau keluar? Tuh, udah pindah ke belakang lagi. Rika ragu apakah rencana G akan berhasil atau tidak. Ia sudah terlalu lelah dengan ini. Dicoba dulu aja terus G, dicoba tegas dulu aja G. Ia terfokus pada bocah itu. Ia membuka pintu belakang mobilnya dan menatap tajam bocah itu. Bocah itu coba menangkoti G dengan membuka lebar mulutnya sampai ke telinga dan membelalakan matanya hingga terlepas. G diam, tetap melihatnya tajam. Tidak berhasil menangkoti G, ia mulai beralih ke Rika. Namun sebelum berhasil, ia sudah dihalau terlebih dahulu oleh G. Ia kini terpojok dan ketakutan. Ia coba memelas. Pergi kamu sekarang juga, sebelum tidak bisa pulang sama sekali. Ini bukan wilayahmu, bentak G. Atau ikut tapi gua bakar. Bentak G lebih keras lagi. Bocah itu perlahan kembali ke bentuk asalnya dan mengangguk. Iya, aku pergi kak, tapi nanti ketemu lagi kok. Jawab bocah lemah itu sambil keluar dari mobil dan menjauh. G dan Rika bersyukur bocah itu akhirnya pergi. Sebenarnya G heran mengapa hal tersebut berhasil. Sejujurnya ia ragu dengan ide itu. Rika yang terbengong keheranan bertanya mengapa hal tersebut bisa berhasil. G hanya menjawab entahlah dengan muka yang lega. Sisa perjalanan dilalui dengan tenang oleh mereka berdua. Sebelum meninggalkan rumah Rika, G sempat melihat kembali ke belakang. Khawatir bocah itu masih di sana. Namun syukurlah hari ini ia akan mobilitas seorang diri. Malam itu berakhir tanpa teror bagi G dan juga Rika. Namun mereka merasa ada yang mengganjal. Mengapa bocah itu dapat diusir semudah itu di batas kota? Ya, batas kota adalah satu hal yang tidak menjelaskan malam itu. Meskipun seharusnya G merasa lega karena ia tidak lagi diteror oleh bocah itu, namun rasa penasaran itu selalu mengusiknya. Entah sudah berapa kali ia bertanya kepada orang-orang yang paham hal tersebut, dan kembali tanpa jawaban yang memuaskan. Mengapa bocah itu seolah pergi dengan sendirinya di batas kota? Sebuah pertanyaan yang berkembang menjadi obsesi G. Di saat yang sama, hubungannya dan Rika merenggang dan obsesi itu hanya memperburuk hal tersebut. Jurang pandangan terasa begitu lebar, manakala ruang untuk persamaan terkikis kesibukan masing-masing. Dengan waktu pernikahan mereka semakin dekat, di antara mereka justru semakin sering dan sengit. Satu hal yang dirasakan juga oleh teman-teman mereka. Entah berapa lama hal tersebut berlangsung, hingga suatu saat, hari itu adalah hari yang cerah. G sibuk dengan pekerjaannya ketika notifikasi HP berbunyi. Sebuah pesan dari Tama. G, jadikan nanti malam. Jangan lupa ajak Rika. Ia hampir lupa malam itu ia ada janji berkumpul dengan teman-temannya. Tama, sang inisiator terkenal penjelajah tempat nongkrong di seantero kota. Apalagi banyak perempuan cantiknya. Sebuah ironi bagi seorang bujang lapuk sepertinya. Kali ini selain G dan Rika, ia juga mengajak Ahmad dan Adi. Meskipun sebetulnya enggan, G tetap akan datang, entah mengapa. Tama selalu bisa mengajak G bahkan sejak kuliah dulu. Selain itu, ia ingin memberi kesan bahwa ia dan Rika baik-baik saja dan sedikit berharap bahwa acara malam ini dapat mencairkan hubungan kaku di antara ia dan Rika. Sore itu, G menjemput Rika di rumah. Hubungan mereka tampak baik-baik saja. Mereka sepakat untuk meredam ruang perbedaan setidaknya untuk malam ini. Dalam perjalanan Rika membuka obrolan. Tempatnya di mana emang? Pani Isan katanya. Aku juga nggak tahu di mana. Nanti ketemuan dulu. Pani Isan, batin Rika. Ia tahu tempat itu. Terletak di daerah pegunungan dan cukup sering dikunjungi untuk sekedar mengobrol menikmati pemandangan kota dari atas. Menarik dikunjungi meskipun ia sedikit takut. Rasa takut yang tidak bisa memenuhi nalar. Mereka bertemu di masjid yang sama di mana Rika menjemput waktu itu. Tama bersama Adi dan Ahmad akan pergi dengan mobil Tama sementara G dan Rika akan mengikuti dari belakang. Selepas maghrib mereka berangkat. Di tengah perjalanan, mobil Tama melambat dan kemudian berhenti. G kemudian menempelkan mobilnya dan bertanya apa yang terjadi. Gak tahu G, mobil gue kerasa berat. Duluan aja, ikutin peta Google. G mengiyakan sambil meledek mungkin mobil Tama berat karena metik. Namun sebenarnya ia merasakan ada yang tidak beres. Di mobil, Rika bertanya tentang Tama. G hanya menjawab mobil Tama berat karena bukan manual, samar,
Rika merasakan keganjilan. Jalan ke tempat itu menanjak dan berkelok-kelok. Meski demikian, jalan sempit itu penuh oleh kendaraan malam itu. Mereka yang mencari tempat untuk menikmati hidangan dan pemandangan di malam minggu, termasuk mereka yang dari luar kota dan mereka yang tidak tampak. Semakin menanjak dan terus naik ke atas, jalanan mulai terlihat lebih sepi. Dia mulai kesal dan seolah tidak mempercayai aplikasi navigasi di HP-nya. "Masih jauh tempatnya?" tanya G. "Harusnya sih bentar lagi. Dekat perbatasan," jawab Rika. Perbatasan. Kata itu kembali terngiang dalam pikiran G, seolah memberi peringatan. Sementara Rika lebih banyak diam. Bukan karena masalah antara ia dan G, namun karena hawa mereka terasa kencang. "Anjir sih Tama," bisik G perlahan. Ia membuka jendela mobil untuk merokok, hanya untuk melihat mereka yang halus di lembah. "Udahlah, gak perlu marah-marah gitu," seru Rika yang kesal karena G malah membuka jendela dan membiarkan mereka lebih terasa. G tidak keberatan keluhan Rika. Rasa kesal, takut, marah, dan penasarannya bercampur baur. Perlahan ia mulai melihat tempat tujuan di kejauhan. Tempat tersebut dipenuhi sambil menghadap lembah. Semakin dekat, tidak menyadari bahwa tempat tersebut bukan sebuah tempat nongkrong biasa. Tempat itu merupakan sebuah petilasan. G tidak pernah tahu di daerah itu ada sebuah petilasan. Jelas bukan sembarangan petilasan. Hawa tempat itu sangat kuat dan tidak bisa dibandingkan dengan tempat lain. Sekilas ia sudah melihat para penunggu petilasan tersebut. Mereka tidak bisa ditemukan di sembarang tempat. Setelah parkir, G terdiam dalam mobilnya. Ia fokus untuk berdoa memohon izin dan keselamatan. Rika pun seperti terpaku di tempat duduknya, tidak bergerak sama sekali. G membuka mata, namun tatapannya sama sekali tidak menarik. Tidak lama, Tama, Ahmad, dan Adi datang. Mereka langsung keluar dari mobil sambil asyik mengobrol sesuatu. Mereka menggantikan mobil dan jendela kaca. Ketukan mereka membuyarkan lamunan G dan Rika. Perlahan mereka membuka pintu. "Kenapa nggak langsung masuk aja, G?" tanya Tama. "Nunggu lo lah, kan yang hafal lu," balas G. "Gue juga belum pernah kesini, G." "Hah?" G keheranan. "Ayo masuk," ajak Tama tanpa mempedulikan keheranan G. "Tempatnya asik buat nyepi yang gini mah," komentar Adi. "Segini mah rame, jangan mau nyepi terus di susah jodoh," canda Ahmad. "Assalamualaikum, sampurasun. Mohon maaf semuanya, saya izin masuk," bisik G lirih. Salam G hanya dilihat dengan tatapan tajam dari mereka. Rika menganggukkan kepala seperti meminta izin. Tidak biasanya dalam beberapa waktu terakhir, Rika memegang tangan G erat. Rasa takut itu mulai dirasakannya kuat. Sambil berjalan masuk, Adi bercerita bahwa mobil Tama kembali bermasalah di tengah jalan. Ia hanya berasumsi bahwa mobil itu jarang dirawat mesinnya. Satu hal yang langsung dibantah Tama. Tama di sisi lain seperti menilai hal lain. Mereka berjalan masuk dan disambut gapura bambu yang jalan setapak menuju lereng di mana kursi dan meja pengunjung berada. Jalan setapak menurun itu hanya cukup untuk dilalui 2 orang dewasa secara bersamaan. Dengan pandu seorang pegawai gede, mereka menyusuri jalan setapak tersebut. Tama di depan dan G paling belakang. Selama perjalanan turun, G dengan seksama memperhatikan tempat tersebut. Tempat tersebut sangat penuh dengan para pengunjung dan juga mereka yang halus. Di beberapa titik, berjaga mereka yang tampak seperti halubalang kerajaan kuno. Mereka memperhatikan para pengunjung yang melintas. Semakin ke bawah, semakin banyak pengunjung dan mereka yang halus. Semakin kuat pula hawanya. Kepala G terasa berat saat Rika berjalan terhuyung. Sampailah mereka di tempat yang belum terisi, sebuah bangku dan meja kayu. Sebelum mencapai tempat tersebut, mereka harus melalui para pengunjung yang duduk di atas tikar dan juga mereka yang berpakaian seperti orang zaman dulu. G mulai kesulitan membedakan mana yang kasar dan mana yang halus. Akhirnya mereka sampai di tempat duduk mereka. Pelayan gede langsung memberikan menu daftar kepada mereka. Entahlah, G tidak berminat sama sekali untuk memesan makanan atau minuman saat teman-teman dan tunangannya sibuk memilih menu. G akhirnya memesan kopi hitam tanpa gula dengan harapan minum itu akan menghilangkan berat di kepalanya. Sebenarnya ada yang di hatinya. Sejak mereka masuk, seolah ada tatapan tidak suka terhadap mereka. Semoga tidak terjadi apa-apa harapannya. Mereka harus menunggu lama untuk pesanan datang karena penuhnya kedai. G mulai menyadari bahwa lembah tersebut sangat ramai.
Sesekali terlihat cahaya merah menyala-nyala di dasar lembah. Namun apa yang membuat G terperangah adalah sebuah pohon besar tidak jauh dari area kedai. Sambil merokok, ia memperhatikan seksama pohon itu. Siapapun yang berada di sana pasti tidak sembarangan. Pohon tersebut dijaga ketat oleh para hulu balang. Beberapa raksasa dan makhluk-makhluk lainnya di sekeliling mereka ramai oleh orang-orang berpakaian lawas, bahkan berwajah rata. G tidak berani menerawang lebih jauh. Semakin ia mengukur pohon tersebut, semakin terasa berat badan dan kepalanya. Leher dan punggungnya mulai terasa kaku. Pertanda bahwa ia sebaiknya jangan macam-macam dengan populasi yang berada di pohon itu. Rika mencengkeram lengan G seolah merasakan hal yang sama. Sementara ketiga teman mereka tampak tidak sama sekali. "Anterin aku ke kamar mandi," bisik Rika. G mengangguk kepalanya. Ia merasa mendapatkan kesempatan untuk menikmati udara segar. Beberapa langkah baru berjalan, Tama berteriak, "Aku ikut!" Setengah berlari, ia mengejar G dan Rika. G dan Rika keheranan melihat gelagat Tama. Tama memberi alasan. Mereka berjalan cepat meninggalkan Adi dan Ahmad. Sesampainya di atas, Rika menuju kamar mandi di bangunan utama sementara G dan Tama keluar mencari warung. Mereka berdua enggan mengeluarkan uang lebih untuk rokok yang juga dijual di kedai itu, selain ada alasan lain yang membuat Tama menyusul G dan Rika. G dan Tama mengobrol di luar, dekat tempat parkir. "Sialan, banyak tahu di dalam," herdik G kepada Tama. "Mending kalau bungkus atau Miss Kunti. Ini bukan goblok." "Maafin bro, gua kan gak tahu banyak yang seperti itu." Tama meminta maaf. "Iya sih, kata ibu jangan kesini. Takut ada apa-apa," lanjut Tama. "Ah goblok lu," balas G. G paham benar. Bila ibunya Tama melarang berarti beliau sudah tahu tempat seperti apa ini. Seseorang dengan terah keraton tidak akan membatalkan larangan anaknya bila bukan sesuatu yang serius. "Makanya gue ngajak lo, kan lo punya darah itu juga." Tama sekali lagi coba merayu. "Yang ini beda." Entah telah berapa kali Tama mengajak ke suatu tempat yang banyak dihuni yang halus. Namun kali ini ia tidak yakin akan baik-baik saja. Mereka berbeda. Dan ini kali pertama bertemu mereka yang seperti itu. Mata G menerawang ke angkasa sementara Tama yang merasa tidak enak memilih diam. Tidak lama Rika menyusul keluar. Ia mengelus perutnya dan terlihat pucat. Ia seketika melihat G dan Tama yang tampak asik dengan rokok masing-masing. "Kamu kenapa yang? Kok pucat gitu?" Kali ini G benar-benar khawatir dengan Rika. "Gak apa-apa, cuma gak enak perut," balas Rika singkat. Namun tatapannya menjelaskan hal lain. "Nanti aja," bisiknya. "Maafin teh, gak nyangka banyak yang gituannya." Tama meminta maaf. Penggunaan kata teh menunjukkan bahwa Tama benar-benar menyesal. Dia yang termuda di antara semua. "Ah biasanya gak gitu Tam, santai kita," balas Rika. Ia enggan berdebat. Memang ada apa aja sih? Tama masih penasaran. "Pokoknya banyak aja," pungkas Ki. Merasa tidak enak, Tama memutuskan untuk mentraktir teman-temannya hari ini. Ia juga mengajak mereka untuk segera pergi mencari tempat lain segera setelah makanan dan minuman mereka habis. G dan Rika setuju, namun mereka sekarang harus memastikan bahwa Ahmad dan Adi baik-baik saja. Mereka bertiga berjalan kembali ke meja mereka di bawah. Sambil berjalan, Rika berbisik kepada G. "Ada nenek-nenek aneh wangi melati di kamar mandi. Matanya hitam semua. Dia bilang sesuatu ke aku." "Bilang apa?" "Kamu cantik sekali, Neng. Tidak heran banyak masukan." Sudah kena tatapannya. Ki seketika terperajat. "Kamu gak lagi dapet kan?" Kita tiba bertanya. "Enggak, kenapa gitu?" "Gak apa-apa." Perasaan Ki sedikit lega, setidaknya masalah malam itu tidak akan bertambah. Namun baru beberapa langkah mereka jajakan di jalan setapak, listrik di kedai tersebut padam. Mereka bertiga seperti pengunjung yang lain tercekat dalam gelap, seolah kembalinya mereka ke dalam disambut oleh para penghuni. Samar di kejauhan terdengar alunan musik tradisional. Bukan sembarang musik, musik pengiring jiwa. G memegang tangan Rika dan Tama sekaligus, meminta mereka untuk istighfar dan fokus kepada Maha Tunggal memohon pertolongan. Di tengah-tengah kepanikan, G menutup mata, membaca suci dalam jiwa dan berbisik dalam bahasa Sunda. Tidak lama, lampu kembali menyala, seolah pelayan memohon maaf kepada mereka dan pengunjung lain untuk ketidaknyamanan itu.
Mereka bertiga kembali berjalan melewati para pengunjung yang tampak masih kebingungan. Nista dan manja telah terjadi. Semoga Utama tidak menyusul, batin G. Meski ia tidak tahu apa lagi yang bisa membuat penghuni tempat itu tertarik kepada mereka. Sampailah mereka bertiga ke meja mereka. Ahmad dan Adi langsung menanyakan dari mana saja mereka. Maaf ya, tadi beli rokoknya agak jauhan. Alasan konyol, namun bisa membuat mereka berdua percaya. Sementara Ahmad dan Adi menyelesaikan makanan dan minuman mereka dengan santai. Rika dan G menghabiskan waktu dengan terburu-buru. G yang hanya memesan kopi hanya melihat ke arah pohon itu. Kali ini ia mulai mengerti dan mulai berani. Kenapa sih buru-buru banget? Adi keheranan melihat Tama dan Rika terburu-buru menghabiskan makanan mereka. Ayo kita cabut sebentar lagi. Ada Rama, takut dia nunggu. Tama coba bergilah. Disuruh kesini aja sekalian, timbal Ahmad. Emang udah janjian? Tadi gue udah WA. Rama, teman mereka semua yang tinggal dan bekerja di pulau lain. Kebetulan ia sedang datang hari ini. Saat yang tepat untuk segera mengajak mereka pergi dari tempat itu. Ahmad dan Adi pun menjadi terlalu terburu-buru menghabiskan makanan dan minuman mereka. Sudah lama mereka tidak bertemu Rama, yang merantau sejak beres kuliah beberapa tahun lalu. G tersenyum, masih ada kesempatan untuk selamat. Semakin lama mereka berada di situ, semakin terancam jiwa mereka. Tembang tadi adalah pemikat sukma yang dimainkan secara gaib. Siapa yang dikehendaki akan mendapatkan ketenangan, namun siapa yang tidak akan tersesat. Namun senyuman G hanya bertahan sesaat. Listrik kembali padam. Kali ini listrik menyala untuk kemudian padam kembali. Hal tersebut terjadi beberapa kali sampai kembali padam cukup lama. Alunan tembang itu terdengar dekat, seperti yang berasal dari sekitar pohon itu. Samar, G dapat melihat kerumunan orang sedang menari mengikuti tembang itu. Perlahan ia merasa terganggu oleh kerumunan tersebut. Tiba-tiba mata G terpejam. Hingga listrik kembali menyala pun ia masih terpejam. Ahmad dan Adi heran mengapa ia bisa tertidur tiba-tiba. Sementara Rika dan Tama panik. Mereka mencoba membangunkan G namun tanpa hasil. Sebelum Tama memukul punggung G dan ia terbangun. Bukan mengucap istighfar seperti yang dikatakan Tama, tapi ia malah mengucap syukur. Aneh. G yang baru terbangun melihat makanan dan minuman yang mereka pesan telah banyak yang habis. Ia segera mengajak mereka untuk pergi. Wajahnya masih menyiratkan kesal. Mereka mulai tidak enak. Mereka semua setuju untuk segera pergi dari kedai tersebut. Selama perjalanan menuju tempat parkir, G berulang kali ditanya mengapa ia bisa tiba-tiba tertidur. Dan berkali-kali pula G menjawab tidak apa-apa. Sebelum berangkat, G menghadap ke arah pohon itu yang kini terhalang bangunan utama. Ia terlihat seperti memberikan salam. Perjalanan turun dilalui dengan aman tanpa ada gangguan yang tak kasat mata. Hanya saja G menjadi lebih banyak waspada selama perjalanan. Ia hanya menjawab Rika seperlunya. Ia seperti menyembunyikan hal lain. Satu hal yang tidak ingin ia bagi dengan orang lain. Sementara itu di mobil lainnya, Ahmad, Tama dan Adi asik memperbincangkan Rama yang akan mereka temui. Sesekali Tama melihat kaca tengah untuk memastikan mobil G yang berada di belakang baik-baik saja. Namun G mengambil jalan yang berbeda dengan Tama untuk menuju ke Demi tempat mereka akan bertemu dengan Rama. Khawatir, Tama menelpon Rika menanyakan mengapa melalui jalan yang berbeda. Gak tahu Tam, dari tadi G diam aja. Setelah menutup telepon Tama, Rika bertanya dengan tegas kepada G. Rasa khawatirnya menjadi jengkel karena merasa tidak percaya oleh tunangannya sendiri. Aku tanya ke kamu G, kamu kenapa? Apa aku mau menikah sama batu apa? Ngomong aja gak bisa. Sekilas G menengok kepada Rika dengan tatapan tajam. Perlahan ia mulai bicara. Jangan sampai terjadi utama bila tidak ingin melihat prahara. Udahlah, ngomong pakai bahasa biasa aja, gak perlu sok misterius, balas Rika. G diam. G tidak menanggapinya, matanya fokus pada jalanan di depannya. Sesekali ia melihat ke belakang seolah ada yang mengikuti meskipun ia sebenarnya tahu. Tidak ada satupun yang mengikuti mereka. Jalan yang diambil malam ini tidak lazim. Ia memilih rute memutar menghindari kota. Jengah, Rika membentak. Kamu maunya apa? Jalannya muter gini. Tahu bakal macet.
Kim memberi isyarat kepada Rika untuk diam seolah takut terjadi sesuatu bila ia membuka mulut. Udah, aku turun di sini. Kim menghela nafas dan mulai mengarahkan mobilnya ke arah kota. Pelan, ia mulai berbicara lirih. Apapun yang terjadi setelah ini, di luar kemampuanku, berdoalah, semoga tidak ada yang menumpang malam ini. Perlahan G mulai menjelaskan lebih jauh tentang sikapnya. Bauku mudah terendus karena darah yang tidak bisa kutolak saat aku dibawa pulang. Tapi aku harus mengikuti mereka atau kamu dan Tama yang pergi. Maksudnya, yang mengundang tadi itu Ratu. Namun Hulu Balang juga melihat tentang kita. Sekali lagi ucapan G membuat Rika keheranan. Ini bukan G yang ia kenal sejak 7 tahun lalu. Terus kalau kamu yang diincar mereka sekarang, apa hubungannya sama aku, Tama? Kenapa harus jalan muter? G baru akan menjawab saat tiba-tiba terdengar bruk dan bersambung. Sekian dan itulah awal dari cerita perseteruan, gengs. Dan untuk kelanjutan ceritanya nanti Michan akan berikan di part yang selanjutnya ya, gengs. Oke, selalu ikuti channel Michan terus ya, gengs. Akhir kata Michan ucapkan terima kasih nih buat kalian yang sudah menonton video kali ini. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya, gengs, demi perkembangan channel Michan. Dan tekan juga nih tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita yang selanjutnya. Dan coret-coret juga ya di kolom komentar apabila ada kata ataupun kalimat yang kurang tepat. Dan jika dalam cerita ini terdapat nama, tokoh, ataupun karakter yang sama, itu hanya kebetulan semata ya, gengs. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.